ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Banyak warga yang harus mengungsi dan kehilangan benda-benda berharga. Tidak pernah. Ya, lanjut. Bu, halaman berapa, Bu? 55. Oke. Ya. Ayo lanjutkan. Saat musim kemarau tiba, masyarakat di sekitar tinggal suku banyak yang kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini juga tidak pernah menjadi sebelumnya. Sumber air bersih yang melimpah di lingkunganku kini menjadi barang langka. Kekeringan terjadi di saat musim kemarau. Ya, satu lagi. Siapa tadi yang tunjuk tangan sudah disebut belum membaca? Satu lagi. Ayo, satu lagi. Pandega ya? Mana Pandega? Saya, Bu. Apa, Bu? Pandega. Pandega lanjutkan. Paragraf terakhir. Apa yang telah menjadi Apa yang telah terjadi dengan lingkunganku? Kemana hilangnya air yang selama ini melimpah? Mari kita pelajari penyebab perubahan lingkungan. Ya, jadi di lingkungan kita selalu terjadi perubahan. Kalian perhatikan di rumah kalian. Di lingkungan rumah Bu Atun pun demikian. Dulu saat pertama tahun 2009 Bu Atun menempati rumah di perumahan Kedawung, itu belum terlalu banyak rumah. Ya, pohon-pohon kelapa, kebun kelapa itu masih banyak sekali, pohon-pohon yang lain juga. Tapi sekarang sudah mulai bermunculan rumah-rumah, mulai banyak dibangun, jalan-jalan aspalnya juga sudah mulai dibangun. Ya, yang dulunya tidak banjir, sekarang banjir. Ini Cilegon. Kalian pernah nggak lewat JLS, Jalan Lingkar Selatan? Kalau hujan. Pernah tidak melewati Jalan Lingkar Selatan saat hujan? Pernah, Bu. Pernah. Apa yang terjadi di Jalan Lingkar Selatan saat hujan? Banjir. Iya, banjir. Itu loh, Bu. Ya, baik yang dekat jembatan maupun yang tidak di dekat jembatan juga banjir ya. Ada selokan ya, Bu, ya di situ. Iya, tidak ada selokan atau pembuangan airnya ya. Jalan-jalan dibangun tanpa diperhatikan pembuangan airnya. Karena kalau sudah diaspal kan airnya nggak bisa meresap, tidak bisa masuk ke dalam tanah. Apa prosesnya namanya kalau masuk ke tanah air itu? Namanya Air tanah. Air tanah. Ya, prosesnya namanya infiltrasi. Bukan terasi yang dimasukkan ya. Infiltrasi. Infiltrasi artinya proses air masuk ke dalam tanah. Nah, kemana sih airnya itu pergi? Kan banjir tuh. Lama kan surutnya. Di jalan CLS itu lama, bahkan gerimis sedikit aja banjir langsung. Dan lama perginya. Kenapa lama pergi? Karena tidak ada saluran pembuangannya. Tidak ada pori-pori tanah tempat air itu bisa melakukan proses infiltrasi atau masuk ke dalam tanah itu. Nah, sekarang di halaman 56, coba kalian baca di dalam hati semuanya ya, Bu Atun beri waktu 3 menit untuk membaca senyap. Nah, dibuka on kameranya supaya Bu Atun tahu kalian ada di sana dan sedang membaca kemana air pergi. Kemana air pergi, dibaca. Sambil dibaca, sambil dipahami ya. Berapa? Disimak halaman 56. Oke.
Bu, sudah dibaca. Ya, belum 3 menit. Yang belum selesai silakan diselesaikan. Yang sudah selesai sambil dipahami lagi setiap paragrafnya. Informasi-informasi penting apa yang kalian peroleh dari teks bacaan tadi. Karena kita akan bahas di halaman berikutnya. Kolom chat Bu Atun kunci ya. Tidak ada yang menulis di kolom chat. Baik, sudah selesai semua? Sudah, ya. Seperti yang tadi Bu Atun jelaskan di awal, contoh real yang di lingkungan kita terjadi itu di Jalan Lingkar Selatan, contohnya ya. Kemana sih air hujan itu pergi? Nah, di dalam teks yang ada di halaman 56, apa yang dibahas di bacaan tadi? Sama dengan contoh yang tadi Bu Atun sebutkan juga. Masalahnya apa? Masalah Tanah utama. sudah tertutup. Hanya aspal dan beton tutupi tanah. Tertutup oleh aspal. Untuk Tidak diserap. Masalah utamanya. Masalah utamanya. Air pergi. Masalah utamanya. Banjir. Banjir. Iya, masalah utamanya adalah banjir. Bagus Ken. Masalah utama yang dibahas dalam bacaan tersebut adalah banjir. Masalah banjir. Penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam bacaan tersebut apa? Sambil dikerjakan ya. Diisi di Ayo Eksplorasi halaman 57 yang atas itu. Yang di dalam kotak-kotak itu diisi. Masalah utama yang dibahas dalam bacaan tersebut tadi sudah dijawab. Banjir. Masalah utamanya adalah banjir. Banjir. Penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam bacaan tersebut apa? Penyelesaian masalah atau solusi. Menanam banyak tanaman. Apa? Menanam banyak tanaman. Menanam Tanaman. Menanam banyak tumbuhan atau pohon. tanaman. Oh, terus apa lagi? Ada lagi enggak? Apa? Membuat selokan. Membuat selokan atau saluran air ya. Membuat saluran air. Udah, Bu. Baik, sudah. Sekarang ke ayo rumuskan. Di dalam teks ini ada beberapa peristiwa. Urutannya yang pertama, kalau kita pelajari dari daur hidrologi atau siklus air. Peristiwa apa di dalam bacaan ini? Ada peristiwa apa? Musim penghujan. Peristiwa penghujan atau proses hujan. Proses hujan namanya apa kalau di pembahasan IPA? Musim hujan. Proses turunnya hujan dinamakan apa? Air. Evaporasi. Evaporasi, betul atau salah? Noval menjawab evaporasi. Presipitasi. Ya. Presipitasi. Ya, presipitasi. Peristiwa turunnya hujan di musim penghujan. Sudah ya? Peristiwa turunnya hujan. Penjelasannya apa, Bu? Ini ada penjelasannya. Peristiwa satu kan tadi presipitasi. Sambil dihubungkan ke pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan IPA. Penjelasannya apa? Ini kan ada penjelasannya, Bu. Peristiwa satu Nanti sabar. presipitasi. Penjelasan dari presipitasi adalah proses turunnya hujan.
yang Hujan. biasanya banyak terjadi di musim kemarau atau hujan? Hujan. Ya, di Hujan musim lah. hujan. Di musim penghujan. Oke, berikutnya setelah presipitasi, setelah turun hujan, peristiwa apa? Airnya itu Diserap turun, ke dalam tanah. diserap ke dalam tanah. Nama peristiwanya apa? Ke dalam tanah. Musim kemarau. Musim kemarau. Lagi, tadi Bu Atun udah jelaskan loh di awal tadi. Masuk. Apa itu? Masuk yang bukan terasi. Bukan terasi yang masuk. Namanya apa? Infiltrasi. Ya, infiltrasi. Apa Bu? Ulang Bu. Infiltrasi. Oh, infiltrasi. Iya, infiltrasi. Apa sih infiltrasi itu penjelasannya? Proses penyerapan air ke dalam tanah. Iya, proses menyerapnya atau masuknya air ke dalam pori-pori tanah. Just like the day that Oke, sudah. Oh, senang sekali ini sambil belajar sambil menyanyi. Siapa ya? Ya Bu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tanah, sebagian masuk ke dalam tanah, sebagian akan Masuk ke laut. ya mengalir ke Laut. laut. Kemana lagi? Danau, sungai. Ya, namanya apa tuh? Peristiwa apa? Setelah meresap, itu akan mengalami peristiwa sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Apa Bu? Sedimentasi. Sedimentasi. Itu penjelasan yang peristiwa 2, Bu. Bukan. Yang peristiwa 2 kan infiltrasi sudah. Kalau Penjelasannya, Bu. Infiltrasi udah kan? Apa infiltrasi itu kan? In itu apa? Bahasa Inggrisnya in. Masuk. Di dalam. Ya, air. Proses meresapnya atau masuknya air ke dalam tanah. Infiltrasi. Nah, yang terakhir itu sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Oh, yang menjawab bapaknya pengendapan. Iya betul Pak, pengendapan. Iya, pengendapan. Jadi airnya itu meresap masuk ke dalam tanah kan peristiwa yang kedua. Nah, mengendap ya, mengendap. Air yang tidak bisa masuk ke dalam tanah itu akan mengalir, mengendap di selokan-selokan, di sungai. Makanya jadi banjir kalau nggak ada alirannya. Kemudian juga sungai itu akan menjadi dangkal. Apa artinya dangkal? Nama lain atau sinonim dari dangkal apa? Dalam. Sinonim itu persamaannya. Kalau antonim baru lawan katanya. Kalau dangkal artinya yang lain adalah cetek. Kalian pernah nggak? Ih, cetek banget airnya. Cetek airnya dangkal. Iya, dangkal itu cetek. Kalau dalam itu lawan katanya atau antonimnya ya. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, coba sekarang Bu Atun mau tanya kalau kalian tidak bertanya. Ayo. Pertanyaan di nomor 1 halaman. Ayat dari tadi tidak mengerti karena selalu keluar. Keluar. Ya, kalau yang tidak mengerti nanti Bu Atun bagikan Aplikasikan, Bu. Atau nanti ini recordnya, rekamannya nih nanti Bu Atun bagikan ya.
Halaman 58 ada pertanyaan. Mengapa terjadi banjir di kota dan di desa? Mengapa terjadi banjir di kota dan di desa? Kalau di kota penyebab banjir itu apa? Kalau di kota terjadinya banjir karena kurangnya daerah resapan air berupa saluran air atau got ya. Taman-taman ya oke. Taman-taman hijau terbuka RTH ya, ruang terbuka hijau. Pernah dengar nggak istilah RTH? Enggak. RTH itu adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau itu ruang atau tempat yang disengaja tidak dibangun beton, tidak dibangun aspal, tidak dibangun gedung, tapi dibiarkan terbuka dan hijau ditumbuhi tanaman. Disebut RTH. Nah, kalau di kota itu kurang tersedianya ruang terbuka hijau, tidak adanya saluran kalau di desa, nah, kalau di desa apa terjadi penyebab terjadinya banjir kalau di desa? Kalau di desa itu kan biasanya di dekat pegunungan ya, masih daerah-daerah gitu. Dekat sawah. Di dekat hutan, dekat gunung. Nah, apa yang menyebabkan desa banjir? apa ya? Tidak ada kali. Tidak ada kali. Tidak ada kali. Ada kalinya. Ada kali semua Di desa-desa banyak kali, tapi kalinya menjadi dangkal. Selalu ada kali. Dangkal. Kenapa dangkal? Karena banyak material yang terbawa dari gunung yang terbawa karena tidak ada pohon. Pohonnya ditebangin. Ya karena banyaknya penebangan pohon dan penggundulan hutan. Itu yang menyebabkan banjir di desa. Sehingga kadang terjadi banjir bandang. Pernah dengar nggak banjir bandang? Pernah dengar ya? Bandang. Banjir bandang itu banjir yang terjadi secara tiba-tiba. Itu jauh gede. Yang sangat besar banjirnya terjadi tiba-tiba karena sungai tidak bisa menahan atau tidak muat ya karena tingginya debit air. Debit air itu alirannya itu sangat kencang, sangat banyak yang tiba-tiba namanya banjir bandang. Oke, baik nomor 2. Mengapa di hutan yang masih asri tidak terjadi banjir? Pertanyaan nomor 2. Karena banyak pohon. Ya. Karena masih banyak pohon. Kalau di hutannya masih banyak pohon, tidak terjadi banjir. Kenapa? Nggak banjir. Karena airnya diserap oleh akar. Iya. Karena airnya terserap ke tanah dan diikat oleh akar-akar pohon itu. Nomor 3. Apa fungsi tumbuhan di hutan? Menyerap air. Ya, sebagai menyerap air. Penyerap air yang bisa digunakan saat hujan. Cadangan air saat musim hujan. Ya, kalau kalian ke gunung-gunung kan, air di pegunungan masih ada kan? Karena hutannya masih ada. Coba aja hutannya digundulin, ditebangin. Mata airnya bisa banjir. Bukan banjir, mata airnya bisa hilang ya, nggak akan mengeluarkan air lagi mata airnya, sehingga sungai-sungainya kering. Nomor 4. Apa pengaruh pembangunan jalan terhadap terjadinya banjir? Pengaruh pembangunan jalan terhadap terjadinya banjir. Pengaruhnya? Tidak. Pembangunan jalan menyebabkan air tidak memiliki
jalur lagi ya, tidak memiliki jalur untuk dia masuk. Yang harus dilakukan gimana selain membuat selokan atau saluran air? Kalian pernah dengar biopori? Enggak. Biopori itu adalah lubang-lubang tanah yang dibuat, lubang di dalam tanah yang sengaja dibuat untuk tempat air meresap masuk. Ya, bisa juga itu, Bu. kayak selokan tapi kayak sumur kecil. Sumur kecil dibor, Bu. dimasukin pipa paralon yang dilobang-lobangi, pipa paralonnya di sekelilingnya, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanah tadi, ditutup supaya aman, supaya tidak terisi tanah lagi. Kan kalau misalnya digali, lama-lama air masuk, lama-lama akan ketutup kan. Nah, dikasih pipa paralon yang sudah dilubangi pinggir-pinggirnya, kemudian bagian atasnya juga ditutup, tapi juga dilubang-lubangi, supaya ketika air itu banyak di lingkungan situ, cari tempat yang paling terendahnya. Di situ dibuat biopori, supaya airnya bisa masuk, meresap ke situ, tidak menggenang. Cepat surut kalau banjir. Itu solusi banjir. Biopori. Itu, Bu. Ada yang sudah pernah melihat biopori? Oh, nanti dilihat di ketinggian. Di RT ada itu, Bu. Oh, di Pak RT Di ada. RT sebelah. Oh, di RT sebelah. Di RT sebelah ada. Ada yang membangun biopori. Bagus itu. Solutif namanya ya. Mencari menyiapkan solusi atau cara. Oke, waktunya 6 menit lagi, satu pertanyaan. Apa pengaruh keringnya danau dan sungai terhadap terjadinya hujan? Nih, sungai kering, pengaruhnya terhadap terjadinya hujan. Tidak ada mata air. Bukan tidak ada mata air. Pengaruh hujan. Pengaruh apa, Bu? Pengaruh keringnya danau dan sungai terhadap terjadinya hujan. Kalau air danaunya banyak, air sungainya lancar, air laut juga demikian ya. Untuk hujan Kan penguapan akan lancar kan? Nah, hujannya juga akan tetap turun. Nah, kalau air sungai kering, danau kering, semakin kering nggak turun-turun hujan. Kenapa? Karena tidak ada penguapan atau evaporasi. Berarti jawabannya tidak ada penguapan, Bu. Iya, tidak ada penguapan sehingga jarang tidak ada penguapan sehingga jarang terjadi. Jarang atau sering? Jarang. Kalau sungai dan danaunya kering, hujannya jadi sering turun atau jarang turun? Jarang. Iya. Sering. Kok sering kalau kering? Jarang. Jadi jarang. Karena ada penguapan. Kalau banyak pasti sering. Karena diambil airnya. Kalau airnya banyak pasti akan terjadi penguapan, evaporasi kan? Kondensasi. Nah, presipitasi lah terjadi. Kalau airnya kering, gimana mau ada penguapan? Airnya jadi kering semua, nggak hujan-hujan. Oke, untuk selanjutnya, untuk materi IPA dan apa nih? Untuk IPA bisa diselesaikan. Ada praktek, bisa kalian praktekkan di rumah. Ya, dipraktekkan ya. Percobaan, kalian praktekkan yang halaman 59 dan halaman 60. Dirumuskan setelah dipraktekkan, laporannya itu ditulis, dijawab pertanyaan di ayo rumuskan halaman 60. Ya, tugasnya itu ya. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah Bu Atun sampaikan, semoga kalian bisa melakukan percobaan dan dapat menjawab pertanyaan ayo rumuskan yang ada di halaman 60. Kalau tidak ada barang-barangnya, kalau tidak ada alat dan bahannya,
Bisa diganti pakai yang lain ya, pipet itu tidak harus pakai pipet. Bisa pakai sedotan yang ditutup bagian atasnya ya. Pokoknya kalian harus berpikir kreatif. Kalau misalnya tidak ada barangnya, tidak harus beli, tapi gunakan yang ada di rumah kalian. Kayaknya susah deh, Bu. Ada pertanyaan atau tidak? Kayaknya belum dicoba. Kalau nggak ada warna biru, Bu. Ya tidak usah warna biru, yang lain juga bisa. Tanpa pewarna nggak apa-apa. Nah, pakai kunyit kan ada di rumah. Kopi, teh, tak apa, masa nggak bisa? Ya sayang Bu kopi sama tehnya, Bu. Buat minum, Bu. Ya Allah, sebanyak apa sih? Paling juga sebungkus teh celup itu ya. Bisa Boros, ya? Bu. Boros, Bu. Males, Lagi jangan pandemi. Jangan males. Susah, Bu. Barang-barang tuh udah awal pandemi, Bu. Boros. Ya udah, kalau susah-susah pakai apa tanah, air tanah, apa? Air doang, Bu. Air aja sih, Bu. Air keran. Air keran dikasih itu daun aja, Warna. dicek. Jadi warna hijau. Ya kan? Oke? Warna aja. Baik, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Atun tutup. Ibu. Zoom hari ini. Nah, coba ada berapa partisipan kok berkurang? Tadi 34, sekarang 3. Ya sekolahnya. Absen, Bu. Tambah itu, Bu. Oke. 34. Absen. Kelas 5 pari dulu. Biasanya kan 5 Marlin duluan. Sekarang 5 pari dulu. Nasya yang Cuma ada. berapa orang itu, Man? Ini barengan. Kelas Pari sama Marlin. Ya, Nasya. Hadir. Andega. Bu, assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Ya, Raffi, Yola, Hadir. Bani, Saya kecil hadir. Erik, Hadir, Bu. ya. Aca, Hadir. Ca, Ika, Awan, Hadir. terus Sedang menunggu. Raihan. Ini yang namanya pakai kue Hadir. buah-buah siapa ya? Hana atau siapa? Bobo. Nggak tahu. Alin, Bu Alin. Alin, Raihan, Sehan, ada Sehan. Suaranya mana Sehan? Beneran.